Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan diistirahatkan. Komando untuk seluruhnya. Barisan saya ambil alih. Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatanmu kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai.
peserta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, para korban pelanggaran HAM berat, para korban pelanggaran asasi manusia. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisioner Komnas HAM, Pak Oli, Ketua Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan, Pak Sekjen Komnas HAM, Sekjen Komnas Perempuan, para Kabiro Komnas HAM, seluruh staf baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan yang pagi hari ini kita menghadiri upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lapangan Latuh Harahani, bukan di IKN, karena kita tidak dapat undangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, selama 10 tahun terakhir di setiap peringatan 17 Agustus kita sering diperingatkan bahwa pakaian adat digunakan, pakaian adat kita pakai. Tetapi apakah benar-benar pada peringatan Republik Indonesia ke-79 ini masyarakat adat kita yang pakaian adatnya kita gunakan sudah benar-benar merdeka? Banyak kriminalisasi di mana-mana. Lahan mereka direbut, padahal itu adalah tulang punggung kehidupan mereka. Kasus terakhir, kasus Sorbatua yang divonis 2 tahun penjara karena menduduki tanah leluhurnya di Sumatera Utara. RUU Masyarakat Adat yang juga sudah 15 tahun di Senayan sampai hari ini
mendapat perhatian. Semoga pakaian-pakaian adat yang kita gunakan selalu mengingatkan kita bahwa masyarakat adat di Indonesia yang ada di berbagai belahan wilayah kita membutuhkan kehadiran negara, pengakuan tanahnya, pengakuan orangnya, perlindungan orang-orangnya dari kriminalisasi dan bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi yang selama ini masih mereka hadapi. Pada tahun ini Komnas HAM ingin memberikan kado kepada masyarakat adat dengan menyusun standar norma dan pengaturan tentang masyarakat adat. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger bangsa kita untuk lebih serius memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak atas masyarakat adat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap 17 Agustus merah putih ada di mana-mana. Kita ingin memastikan bahwa hati kita benar-benar merah putih. Izin-izin tambang smelter di seluruh Indonesia juga benar-benar merah putih dan diperuntukkan untuk masyarakat merah putih. Bapak Ibu sekalian, 79 tahun kita merdeka, 75% lebih bangsa Indonesia terdiri dari usia produktif bekerja. Apakah para pekerja sudah merdeka? Apakah para pekerja sudah mendapatkan hak-haknya, termasuk kita semua yang bekerja di lingkungan lembaga negara? Tadi malam saya baru pulang dari Palu, 1.800 pekerja di Sulawesi Tengah di PHK. Gelombang PHK juga terjadi di mana-mana. Pekerja media yang selama ini mereka menjadi tumpuan kita dalam menyebarluaskan informasi juga belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Ada juga satu sektor di mana sebenarnya pekerja ini ada di sekitar kita, yaitu pekerja rumah tangga. Di istana ada pekerja rumah tangga, di rumah-rumah menteri ada pekerja rumah tangga, di rumah wakil kita di Senayan juga ada pekerja rumah tangga. Mungkin di rumah kita juga kebanyakan ada pekerja rumah tangga. Dan di antara kita banyak yang dibesarkan atas jasa pekerja rumah tangga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sampai hari ini tidak kunjung disahkan oleh negara. Di berbagai belahan negara sana, di sekitar 189 negara, tersebar para pekerja migran kita yang juga mengadu nasib. Komnas HAM setiap hari menerima pengaduan mereka yang terjebak perdagangan orang di Irak, mereka yang terjebak perdagangan orang di ASEAN, di Kamboja, di Thailand, dan negara-negara lain. Apakah negara kita 79 tahun sudah memerdekakan para pekerja kita di seluruh sektor dari segala bentuk perbudakan, eksploitasi, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di usia kemerdekaan kita yang ke-79 tahun, para perempuan yang juga merupakan mayoritas penduduk ini juga masih mengalami serangkaian diskriminasi. Hari-hari ini 18 paskibra perempuan tidak bisa mengenakan jilbabnya atas dasar kesukarelawanan. Padahal hak untuk mengenakan ekspresi, hak untuk berekspresi, hak mengenakan simbolik keagamaan adalah bagian dari hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sehingga kita penting untuk memastikan dalam kehidupan sehari-hari praktek-praktek yang mengarah pada diskriminasi pada perempuan itu penting untuk kita dorong dihentikan. Hari-hari ini kita juga melihat di sosial media seorang perempuan yang meminta tolong pada netizen, mungkin sudah lelah pada negara. Di Bogor sana seorang perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Undang-Undang PKDRT yang disahkan 20 tahun yang lalu bisa memberikan keadilan bagi kita semua.
dan banyak perempuan dan serta kelompok rentan lainnya sampai hari ini juga masih rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun ini mudah-mudahan ini menjadi kado bagi Komnas HAM, bagi perempuan-perempuan staf di Komnas HAM, bahwa tahun ini Komnas HAM mengesahkan Raperkom nomor 2 tahun 2024 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita ingin mendorong agar lingkungan kerja kita bebas dan dicegah dari segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Jika seluruh staf kita merasa ada indikasi, silakan segera melaporkan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada di flyer-flyer disebar di seluruh kantor Komnas HAM. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita sudah lama berdiri. Situasi demokrasi hak asasi kita juga tidak baik-baik saja. Indeks demokrasi kita menurun drastis dari 62 ke 53. Sementara hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana pagelaran politik seperti dagelan. Kita tidak pernah membayangkan mungkin sejak reformasi dulu, kalau pilkada yang akan kita songsong, kita sebagai bagian dari warga negara yang punya hak, kita akan disuguhkan pada satu pasangan, dan satu pasangan lagi adalah kotak kosong. Tentu Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak boleh diam. Komnas HAM juga sudah menyusun kriteria calon kepala daerah yang ramah HAM. Kita akan terus sampaikan bahwa penting menyuarakan isu-isu demokrasi karena ini tentu akan berkorelasi dengan upaya-upaya penghormatan, pelindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Terima kasih, mudah-mudahan dengan peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus dibawa para korban ke sini, termasuk para korban program strategis nasional, bisa kita tangani dengan baik dan kita memiliki kontribusi dalam upaya-upaya penguatan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selamat pagi, selamat memperingati 79 tahun Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan kita tidak seperti merdeka, tetapi kita benar-benar merdeka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'matil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalil karim wa ajal sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amanat agungnya karunia nikmat kemerdekaan ke-79 di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah abadi menyertai kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenangkan, sehingga terpenuhi persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persembahan lagu nasional dan daerah, Hari Merdeka, Solera, Ampar-ampar pisang, dan berkibarlah bendera negeri